Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PKN. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap negara Indonesia. Pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian ancaman, yang kedua, jenis-jenis ancaman, yang ketiga, bentuk ancaman terhadap negara Indonesia, dan yang keempat adalah ancaman disintegrasi. Pengertian ancaman. Apa sih ancaman itu? Nah, ancaman nasional bisa dikatakan sebagai setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedudukan, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Nah, jenis-jenis ancaman itu ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer itu merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan melalui tindakan fisik, baik yang bersenjata maupun tidak bersenjata. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta teknologi dan keselamatan umum yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudian bentuk-bentuk ancaman terhadap negara Indonesia itu apa aja? Ya, jadi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bentuk ancaman itu yang pertama ada agresi. Ya, agresi itu merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, kemudian keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian yang kedua ada pelanggaran wilayah, ya, jadi bentuknya adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang terjadi di darat, laut maupun udara. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata demi melawan pemerintahan yang sah. Kemudian yang keempat, sabotase. Sabotase ini merupakan tindakan merusak, ya, instalasi penting dan objek vital nasional, ya, misalnya kayak merusak kereta api atau jalan, ya, itu merupakan salah satu bentuk sabotase. Kemudian yang kelima itu ada spionase. Jadi spionase ini merupakan aktivitas pengumpulan informasi dan data dengan berbagai cara dan metode yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan mendapatkan informasi dan dokumen strategis. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara penyadapan telepon, ya, di kepemerintahan gitu, ya. Kemudian yang keenam ini ada terorisme. Terorisme ini merupakan serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan cemas terhadap sekelompok masyarakat. Kemudian bentuk yang ketujuh itu ada ancaman keamanan di laut atau udara, yurisdiksi nasional Indonesia, ya. Di sini ada pembajakan dan perompakan, ya. Kemudian ada penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang membahayakan keselamatan bangsa, dan ada pencurian ikan atau kekayaan di laut. Kemudian yang kedelapan itu ada konflik komunal, ya. Konflik ini terjadi antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan persatuan bangsa yang diakibatkan oleh perbedaan latar belakang masyarakat seperti suku, agama, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Oke, ancaman disintegrasi. Jadi ancaman terhadap keutuhan negara
Kesatuan Republik Indonesia itu tidak selalu dalam bentuk fisik atau militer, tetapi juga non militer. Jadi ancaman disintegrasi ini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ada ancaman ideologi. Nah, ancaman ideologi mempunyai kemampuan membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam dasar falsafah. Kalau di Indonesia falsafahnya adalah Pancasila. Jadi yang diserang itu adalah Pancasila. Jadi masuknya ideologi-ideologi yang ingin mengganti Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua ada ancaman demografi. Nah, di sini penyebaran penduduk yang tidak merata. Kemudian ada penyalahgunaan teknologi, ya. Jadi teknologi menjadi sebuah ancaman apabila digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum. Nah, sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi, ya. Seperti menyebarkan berita-berita tidak benar atau yang biasa kita sebut dengan hoax, ya, gitu. Kemudian yang keempat itu ada faktor alam. Alam ini dapat memunculkan potensi bencana, ya, baik yang murni karena faktor alam maupun akibat campur tangan manusia. Kemudian ada masalah sosial budaya, pelanggaran HAM, ya, meningkatnya angka kemiskinan, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai budaya dapat menjadi ancaman bila pemerintah kurang serius dalam menanganinya. Kemudian politik, ya, jadi konflik sosial menjadi ancaman yang bersinggungan dengan perbedaan kepentingan. Oke, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Kita lanjutkan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.